hidup kita itu tidak pendek. Namun kitalah yang membuatnya demikian. Kita bukan orang yang serba kekurangan, namun kita mempergunakan segala yang kita miliki secara sembarangan. Jadi yang ketiga ini Seneca mengingatkan kita, kita itu punya segala macam fasilitas yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita. Kalau kita pergunakan fasilitas-fasilitas ini sebaik mungkin, pasti kita bisa melakukan banyak hal yang berkontribusi, yang bermanfaat, yang membawa maslahat kebaikan pada masyarakat dan juga diri kita sendiri. Hanya saja selama ini kita tidak maksimal menggunakan fasilitas-fasilitas itu, atau kita gunakan secara sembarangan. Akhirnya kemanfaatannya minimal. Kita punya akal pikiran. Sejauh mana sih kita daya gunakan akal pikiran gitu untuk kemanfaatan, kontribusi pada masyarakat? Kita punya kesehatan, kita punya mata yang sehat, hidung yang sehat, telinga yang sehat, mulut yang sehat. Kita gunakan untuk apa sih semua itu? Jangan-jangan kita menggunakannya secara sembarangan seperti kata Seneca tadi. Akhirnya apa? Fasilitas-fasilitas yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan pada manusia itu tidak melahirkan apa-apa selain hanya kesia-siaan saja. Jadi akarnya kesia-siaan ternyata ada pada diri kita yang tidak memanfaatkan, mempergunakan segala fasilitas yang kita miliki dalam hidup, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan pada kita sebagai manusia. Kita pergunakan secara sembarangan, tidak kita pergunakan dengan baik dan manfaat. Jadi yang ketiga, kesia-siaan itu muncul karena kesembronoan kita, keabaian kita dalam mempergunakan nikmat-nikmat fasilitas-fasilitas dari Tuhan. Jadi dari tiga hal ini bisa kita simpulkan berarti menurut Seneca hidup itu sia-sia. Pertama, ketika kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Yang kedua, ketika kita terlalu banyak membuat alasan, membuat dalih, menunda-nunda tindakan sehingga akhirnya kita tidak melakukan apa-apa yang bermanfaat. Yang ketiga, ketika kita tidak mendayagunakan, memanfaatkan berbagai fasilitas anugerah dari Tuhan secara baik. Kita mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Kita mempergunakannya secara sembrono. Bahkan mungkin kita pergunakan untuk hal-hal yang merusak, yang mafsadat. Jadi itulah hidup yang sia-sia. Jadi kita sudah belajar tentang cara hidup bahagia dan hidup yang sia-sia.